Shalom sahabat BB. Aduh belibet. Saya ulangi dulu. Shalom sahabat BB. Ya, ini baru benar. Ketemu lagi dengan live Instagram yang di hari Sabtu selama 1 jam ke depan kita akan bareng-bareng ngobrolin dengan narasumber yang spesial hari ini. Kenapa? Mungkin karena teman-teman semua juga pernah mengalami apa yang dialami oleh narasumber kita. Ada namanya Kak Nana dari Jakarta Timur. Dia adalah seorang ketua tim pengembangan dari Wanita Bijak Jakarta Timur. Wow, apanya yang dikembangin? Nanti kita ngobrol bareng ya. Oke, aku mau sapa dulu ada Kak Rika dan Kak Hong Lim Che yang sudah bergabung bersama. Kita mau ngobrolin banget tentang judul yang satu ini. Apa sih kaitannya sama wanita ya? Apa juga yang dialami oleh Kak Nana sehingga dia bisa berkata akhirnya asal bersamamu. Ini bersamamunya siapa ya kira-kira? Aku mau langsung invite dulu aja biar kita. Oke, semoga bisa langsung di accept sama Kak Nana. Oke, shalom juga buat Kak Yeni. Halo. Shalom Kak Nana. Ya, coba bersuara. Ya, shalom. Apa kabar? Sudah jelas ya? Oke, karena kita mau yel dulu ya karena ini sangat ditunggu biar bisa barengan sama kita. Wanita bijak. Wow. Apakah engkau luar biasa? Yes. Gestok. Wow, karena cewek ini mengerti. Ya, kita sudah menyapa teman-teman sahabat BB semua di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang dari luar juga nonton kita malam hari ini. Apakah sahabat BB suaranya oke? Boleh kasih komen di bawah ya, karena saya nggak mendengar feedback ini. Ya, semoga oke di HP masing-masing. Oke, kita langsung ke Kak Nana aja. Boleh kenalan dulu dong, Kak. Ya. Apakah suara saya sudah oke? Ya, baik. Perkenalkan, tak kenal maka tidak sayang. Saya mau ibu-ibu, sahabat WB yang mendengarkan live ini sayang sama saya. Jadi, nama saya Yuliana Karwal. Saya dipanggilnya dengan sebutan Nana. Ya, jadi kalau ibu-ibu manggil saya dengan Ibu Nana gitu ya, saya akan nengok dengan cepat. Dibanding dengan kalau panggilnya Ibu Yuliana, saya kayak manggung nih bahasa Jawanya. Tuk gitu ya. Kalau Ibu Nana, saya pasti nengok. Oke, baik. Saya menikah. Saya mempunyai 1 anak, usia pernikahan saya sudah 22 tahun, dan anak saya 1. Umur 21 tahun, laki-laki, ganteng, cakep. Jadi yang mau daftar silakan. Oke, saat ini saya dipercaya menjadi ketua tim pengembangan di BB Jakarta Timur. Ya, dan baru-baru ini, bulan lalu, saya dipercaya menjadi Ketua Panitia Natal Nasional Korporat BBGT Nasional. Jadi, sebuah anugerah. Bukan karena saya, tapi anugerah besar dari Tuhan. Ya, oke. Dari WB Jakarta Timur, sedikit sekilas info pengumuman. Bulan depan, di bulan Desember, tanggal 9, pukul 6 sore, kami akan mengadakan Natal untuk peserta yang saat ini ikut modul 2. Ya, jadi karena modul 2-nya kebetulan kelompoknya lumayan banyak dan pesertanya sudah lumayan banyak, jadi kami akan kumpulkan jumpa, apa ya namanya ya, jumpa onsite gitu ya, ketemu muka gitu ya, jadi saling mengenal sesama peserta yang ikut modul 2. Nah,
Tanggalnya 9 Desember jam 6. Tempatnya di MT Haryono Square, ya, di lantai 3C, ya. Jadi kalau untuk keterangan lebih lanjut, silakan hubungi saya lewat IG boleh. Nanti saya juga akan kasih nomor handphone saya untuk keterangan lebih lanjut. Ya, sekian pengumuman dari Jakarta Timur. Kak Grace, silakan. Iya, nyambung tadi ada Kak Rika yang bilang suaranya belum jelas. Suara saya Grace atau suaranya Kak Nana nih Kak? Boleh tolong lebih detail. Ini memang setelah saya bicara, kalau dari handphone saya itu mendengar ada feedback mengulangnya. Pada saat Kak Nana bicara juga begitu. Apakah teman-teman masih dengar feedback seperti itu? Kalau iya, mumpung ini masih 6 menit awal, lebih baik kita ulang lagi. Tapi minta feedback dari teman-teman dulu ya, boleh tulis di komen supaya kita bisa dapat feedback dari teman-teman. Oke, sambil menunggu Kak Nana, boleh tolong disapa dulu teman-teman yang udah join. Iya, ini cuman ada Dede Andreas Dede dan Dina Lestari. Hai Dina. Dina ini dari Jakarta Timur juga. Hai Dina. Ada Pak Sukayudi. Lalu ada siapa lagi nih? Ibu Rita. Iya. Apakah suaranya sudah jelas, Bu? Ya, barangkali dari teman-teman Jakarta Timur bisa kasih feedback dari suara Grace, host yang di atas. Nah, ini sudah menyaut ya, Kak Dina. Boleh ditunggu feedback tentang suaranya. Suaranya apa sudah jelas, Dina? Hai Dina. Oh, sudah jelas. Oh, sudah jelas. Oke, hopefully sejam ke-8 kita terus jelas ya Kak. Minta Tuhan Yesus tolong kita semua. Ya. Oke, boleh langsung Kak Dina. Aku mau nanya nih, kenapa sih Kak Dina pilih tema asal bersamamu ini malam minggu banget nih kayaknya? Ya. Jadi temanya kayak orang lagi kasmaran ya. Lagi orang lagi bucin. Ya, karena biasanya teman-teman lagi yang masih single dan di GP itu kalau hanya asal bersamamu udah pasti menjurus ke pasangan gitu ya biasanya. Tapi hari ini kita mau kupas tuntas mengenai tema asal bersamamu. Jadi hari ini kita bicara mengenai apa ya namanya ya? Kalau dulu waktu kita lagi pacaran ada lagu tuh, zaman dulu, mungkin Kak Grace juga masih belum tahu gitu ya. Dulu ada lagu kayak gini. Kalau mau makan ingat kamu, aku mau bobo ingat kamu. Aku mau tidur ingat kamu gitu kan. Itu ada tuh zaman saya dulu muda, waktu saya dulu masih PDKT-an gitu ya sama sang calon suami waktu itu ya, itu ada lagu yang kayak gitu ya. Jadi dulu saya pengennya punya suami yang 24/7 kayak McD. Selalu ada bersama-sama di sisi gitu ya, selalu ada bersama-sama sama saya gitu ya. Jadi waktu itu pengennya seperti itu dan memang terjadilah apa yang saya pengenin gitu ya. Waktu itu saya dapat suami yang benar-benar kemana-mana kita berdua, ke kantor diantar, pulang dijemput, kemana-mana berdua, gitu. Nggak pernah apa ya namanya, nggak pernah stand alone gitu, kayak judul salah satu sesi kita gitu kan. Jadi kayak waktu itu saya merasa bahwa suami saya tuh sandaran hidup banget gitu ya, sandaran hidup. Nah, hari ini saya mau bahas tentang itu, bahwa ternyata persepsi saya itu salah. Sandaran hidup saya itu Tuhan. Ya, jadi hari ini persepsi saya yang salah sudah diganti. Kalau dulu asal bersamamu nunjuknya ke
sebelah nih pasangan hidup kita, tapi sekarang nunjuknya ke atas, asal bersamamu. Kemanapun, walaupun apapun, asal bersamamu. Yuk, monggo. Kemanapun saya ikut gitu ya. Nah, kenapa saya sampai mengangkat tema ini? Karena sering ya kita berkomitmen, kalau kita lagi dalam kesulitan terutama, dalam masalah yang berat gitu ya, kita nyanyi kenceng-kenceng, Yesus pegang erat tanganku, gitu ya. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Tapi banyak kali setelah nyanyinya selesai, komitmen Tuhan, saya mau berjalan bersamamu. Tapi sesudahnya cuma di bibir saja, ya. Kadangkala pikirannya sama prakteknya belum sejalan, belum selaras gitu ya. Lupa, kalau barusan kita bilang, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu gitu ya. Jadi lupa kalau ada Tuhan yang menuntun, kalau ada Tuhan yang pegang tangan kita. Nah, seringnya nih, Kak Grace ya, sering banget kita tuh lupa kalau Tuhan tuh yang pegang tangan kita. Kita seperti anak kecil ya, kalau kita suka ke jalan-jalan ke mall, itu ada anak kecil yang digandeng sama mamanya atau sama papahnya, lalu ada sebuah objek yang menarik perhatian dia, lalu dia meloloskan diri dari pegangan mamanya. Nah, kadang kita selalu seperti itu, termasuk saya. Ya, jadi awal mula perkaranya adalah karena saya bahasa Jakartanya sotoy. Apa tuh? Sok tahu, ya. Sok tahu kita meloloskan diri dari pegangan tangan Tuhan. Jadi ketika kita dalam masalah, kita kayak ikan yang melempar ke darat, kelepek-kelepek. Cari-cari pertolongan sendiri. Bukan pertolongannya di atas, tapi pertolongan sendiri ya. Nah, seringkali juga kita terjebak di percayanya cuma di mulut saja, tapi di pikiran sini, ya Tuhan aku percaya Engkau pasti menolong, contohnya ya. Percaya pasti Tuhan menolong, tapi di sini di otak ada pikiran melintas. Kalau Tuhan tidak tolong, plan A saya, nah, plan B saya, nah ada lagi. Plan C saya, itu dia. Kenapa tunjuk tangan ya? Ya. Mau bikin pengakuan dengan gerakan dulu. Aku juga dulu sama loh, Kak Grace, kayak begitu. Jadi, apa ya, kita sering kali, waktu overthinking itu datang, kita langsung jalan nih otak nih jalan, padahal otak kita tuh cuma segede bapau, sok tahu, sok toy, sombong gitu ya. Nah, terus kadang juga begini, saya sering kali, aduh, Tuhan jawabnya lama, kelamaan Tuhan. Aku mbok ya diizinin jalan duluan. Jadi kita jadi lari sana lari sini nggak jelas gitu ya, nggak ketentuan arahnya mau kemana. Jadi kita jadi ngerasa diri punya pengalaman segudang, punya paling mampu, paling mengerti, ada pengetahuan sebelumnya, ada pengalaman. Nah, ini yang jadi masalahnya karena aku tuh dulu sotoy tingkat dewa. Saking sotoynya sampai suamiku sempat bilang begini, iya karena kamu dulu sotoynya tingkat dewa, udah ketinggian sotoynya, sok tahu sih. Mencoba melawan Tuhan, mencoba mengatur Tuhan. Nah, jadi karena suka lari-lari, saya timbul khawatir, stres, senewen, overthinking, kecemasan, yang pada akhirnya menjerumuskan saya jadi kenalan sama yang namanya GERD. Ya, jadi itulah proses perkenalan saya dengan teman baru saya yang namanya si Bapak GERD ini. Ya, jadi kenapa sampai bisa kayak gitu, sampai bisa saya sampai kena GERD, sampai saya masuk ICU ya waktu itu.
Saya masuk ICU, saya 3 November 2012, saya lagi makan bakmi di Pasar Baru, lagi tengah makan bakmi, enak-enak makan bakmi di Pasar Baru, tiba-tiba jantung saya berdebar-debar, lalu kencang dan cepat ya. Saya langsung dibawa ke rumah sakit terdekat, lalu saya di situ masuk UGD, lalu saya langsung dimasukkan ke ICU untuk proses observasi. Nah, waktu itu suami saya lagi nggak ada. Ya, suami saya lagi ada ikut modul 3 Strongman, di mana modul itu 5 hari nggak boleh hubungin keluarganya gitu ya. Jadi benar-benar saya tuh kayak ikan tadi yang dilempar ke darat, kelepek-kelepek gitu. Kelepek-kelepek, saya kebingungan, saya stres, khawatir, overthinking, nanti suami saya begini, suami saya begitu. Nah, itu dia. Nah, waktu di ICU itu ternyata apa ya namanya ya, dokter bilang, ibu relax aja, santai aja, nggak usah pikir yang berat-berat gitu ya. Nah, udah gitu di ICU itu saya benar-benar mengalami yang namanya perjumpaan sama Tuhan. Ya, jadi ibu-ibu semua yang mendengarkan, jangan sampai kayak saya disetrum dulu nih, biar apa namanya, biar nyadar, baru sudahannya baru sadar gitu ya. Nah, udah gitu saya di ICU, saya dokter cek semuanya, jantung, cek tiroid, cek semuanya ya intinya ya. Kenapa sampai jantung saya berdebar-debar sampai 160 sampai 170 detakan per menit. Jadi agak sedikit mengkhawatirkan, ternyata jantung saya normal, tidak ada masalah apapun, dan tiroid juga normal, dan dokter menyimpulkan bahwa, oh ini gangguan listrik pada jantung. Nah, oke, ibu pulang, relax saja, santai, jangan pikir yang berat-berat, ya. Nah, waktu di ICU itu, nah, malam itu, saya apa namanya sendirian dengan kabel yang seliweran. Saya cuma tanya sama Tuhan, ya Tuhan kenapa ya saya sampai bisa kayak begini gitu ya. Langsung yang saya ingat cuma Tuhan, bahwa Tuhan yang sanggup tolong saya ya waktu itu. Nah, jadi waktu itu saya cuma bisa menyembah, cuma bisa berkata Tuhan, nanya gitu ya, Tuhan kenapa ya? Saya kan melayani Tuhan, saya sudah begini, saya sudah itu kan fotonya saya begitu, fotonya Nana itu begitu. Saya sudah melayani Tuhan, saya sudah begini begitu, apalagi yang kurang. Dan waktu itu di tengah-tengah kesendirian saya cuma mendengar bisikan dari Tuhan. Yang saya ingat sampai hari ini bahwa, Nano, aku ini Tuhanmu, aku ini Allahmu, aku ini penyelamatmu. Cuma 3 kata itu. Dan itu saya jelas dengar. Karena benar-benar suasananya sepi, dan itu seperti apa ya namanya ya, seperti saya disiram air es, seperti saya dikasih obat GERD, seperti saya kayak ngerasa setruman yang luar biasa ya, karena saya mengalami sekali, merasakan sekali bagaimana Tuhan tuh benar-benar menyapa hidup saya, merawat hidup saya malam itu di tengah-tengah sendirinya saya. Nah, waktu itu saya belum mengerti, Kak Grace, kenapa ya Tuhan, saya cuma nangis, tapi saya belum mengerti, saya belum connect gitu. Ini maksudnya apa? Dan apa yang Tuhan mau di hidup saya belum ngerti, saya belum paham gitu ya, karena waktu itu pemahaman saya belum sampai ke situ gitu ya. Nah, tahun 2000, jadi setelah pulang dari rumah sakit, saya jaga makan, saya rajin kontrol ke dokter dan sebagainya, minum obat yang diberikan dokter. Nah, 2015 terjadi lagi dengan simptom yang sama. Dan juga suami saya sedang tidak ada di rumah, sedang ada di pelayanan 5 hari. Jadi 2 kali berturut-turut dengan gejala dan dengan simptom yang sama, akhirnya saya pergi lagi dirawat di rumah sakit. Dan waktu itu barulah saya di rumah sakit itu saya merenung. Padahal itu rumah sakit dari tetangga sebelah kita, rumah sakit Islam. Jadi karena yang terdekat itu dari rumah saya cuman itu,
Jadi saya dibawa ke situ. Di tengah-tengah kesendirian saya malam itu juga, karena waktu itu suami saya belum pulang, jadi saya sendirian. Barulah saya mengerti. Jadi seperti saya diberikan sebuah pemahaman di tahun 2012 itu yang Tuhan bilang, Nana, aku ini Tuhanmu, aku ini Bapakmu, aku ini juru selamatmu. Saya baru mengerti malam itu bahwa sesungguhnya yang menjadi sandaran saya bukan suamiku. Yang menjadi sandaran saya bukan siapapun, tapi Tuhan. Disitulah benar-benar saya merasa, saya merasa enteng gitu ya. Saya merasa bagaimana hadirat Tuhan itu menguasai saya. Saya nggak lama-lama di rumah sakit, saya cuma 3 hari, langsung saya pulang. Dan saya pulang dengan pemahaman yang baru waktu itu ya. Dengan pemahaman yang baru, saya mulai belajar buat banyak hal yang proses Tuhan dalam hidup saya. Sejak hari di mana saya mengerti bahwa nggak cuma bisa ngomong aja, jalan bersama Tuhan sungguh manise gitu ya. Tapi di otak saya dan di hati saya belum selaras dengan perkataan saya yang jalan sama Tuhan selalu manise. Saya masih mengandalkan suami, saya masih mengandalkan anak, saya masih mengandalkan saudara dan sebagainya. Tapi ketika saya benar-benar merubah paradigma saya, kendali saya ubah, saya serahkan sama Tuhan, asal bersama Tuhan. Saya mengerti bahwa Tuhanlah yang memegang hidup saya. Tuhan juga yang memegang suamiku, anakku, dan siapapun yang bertalian darah denganku yang selama ini jadi sandaran hidup saya. Dan waktu itu, Kak Grace, saya benar-benar bertobat. Pulang dari rumah sakit, saya bertobat. Dan mata rohani saya celik. Terus kamu sudah pelayanan, satu hal yang benar-benar message yang benar-benar menyentuh sangat-sangat dalam di hati saya adalah, kamu udah pelayanan, kamu udah bergereja, kamu udah udah kesana kesini untuk melayani orang, tetapi benarkah kita menggandeng tangan Tuhan setiap hari? Ya, bukan cuma ketika kita sedang mengalami kesulitan atau sedang mengalami ada kesusahan, tapi setiap hari, suka senang, sulit, sukar, gandeng tangan Tuhan setiap hari. Nah, di situ ternyata saya mengerti bahwa hal ini ternyata sedikit banyak ada pola asuh yang diturunkan oleh orang tua saya. Dan ternyata papi mami saya di rumah juga seperti itu. Jadi papi saya sosok yang dominan, yang benar-benar kami itu merasa aman kalau papi saya ada di rumah. Gitu ya. Nah, ketika papi saya meninggal dunia, dipanggil Tuhan tahun 2020 kemarin, mami saya kayak orang yang kehilangan pegangan. Sampai hari ini, mami saya masih berproses dengan kehilangan itu. Karena sungguh-sungguh, benar-benar papi saya itu sosok yang benar-benar jadi sandaran gitu ya. Nah, ternyata sampai hari ini mami saya masih proses, kami dukung, kami support dengan total abis-abisan supaya mami saya itu bisa bangkit lagi gitu ya dari kehilangannya. Nah, firman Tuhan yang paling nampol adalah yang jadi tagline ya. Di sini adalah firman Tuhan yang berkata seperti ini. Jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu, aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terjemahan lain dari bahasa Indonesia sehari-hari. Jangan takut sebab aku menyertaimu, jangan cemas. Ada perkataan cemas di sini. Jangan cemas sebab aku Allahmu, engkau akan kuteguhkan dan kutolong. Kutuntun dengan tanganku yang jaya. Loh, tangan Tuhan tuh jaya loh. Nggak sembarangan. Tangan Tuhan tuh kayak nggak seperti tangan manusia yang kalau lelah ngeplek gitu ya, jatuh ke bawah. Tanganku tuh jaya, kata Tuhan. Jangan khawatir, jangan cemas. Ada perkataan yang bagus banget, cemas. Waduh,
relate banget ya sama yang namanya asal bersamamu. Ini ayat firman Tuhan yang jadi kekuatanku ya. Jadi sejak saya mengubah kisah hidup saya di tahun 2015, saya mengubah menjadi asal bersamamu. Saya percaya bahwa tangan Tuhan yang jaya itu akan menuntun saya selama-lamanya ya. Jadi nggak gampang jatuh bangun. Trial errornya udah pernah belum Bu Nana? Udah dong. Jadi sejak 2015 suami saya lebih sering lagi dipercaya Tuhan untuk keluar kota. Tuhan ajaib ya Kak kalau ngasih ujian. Jadi dari 2015 ya, 4 hari, 3 hari, dan itu setiap bulan ada 2 kali, 3 kali saya ditinggal keluar kota untuk pelayanan. Dan pernah ya Kak Grace, 1 kali dia pergi ke Toraja. Di Toraja itu dari Toraja dia langsung terbang lagi ke Jakarta, Jawa Timur, ke Kediri. Hampir total sekitar hampir 1 bulan dia meninggalkan saya dan anak saya. Dan waktu itu sempat sedikit sempat sedikit berpengaruh ya sama saya. Tapi itulah itu, setiap kali saya merasa bahwa saya merasa ini saya agak bagaimana ini ya. Lalu saya cuman ingat, saya perkatakan keras-keras, saya percaya bahwa Tuhan menyertai, saya tidak cemas, saya tidak khawatir karena ada tangan Tuhan yang membawa kemenangan, tangan Tuhan yang jaya. Ya gitu. Jadi proses trial errornya ini berlangsung terus sampai hari ini pun saya ditinggal 3 hari. Dia ada di Solo untuk pelayanan dan saya merasa bahwa hidupku tetap bersukacita, hidupku tetap hidupku tetap bergairah gitu ya, karena itu tadi pemahamannya berubah, konsep hidupnya berubah. Asal bersamamu, saya percaya saya dituntun dengan tangan Tuhan yang jaya ya. Nah, Kak Grace mau nanya-nanya apa? Udah lengkap semua Kak. Sama dengan Oke. Iya. Jadi bedanya Kak Nana yang dulu sama sekarang, teman-teman udah denger semuanya. Aku juga dapat bocoran bahwa Kak Nana sekarang lebih rajin untuk menulis. Supaya apa yang ada di pikirannya yang awalnya ruwet itu bisa terurai dengan lebih baik. Bagikan sedikit dong Kak, 2 menit aja. Ya, jadi aku tuh sekarang mengembangkan kreativitas yang baru ya. Jadi sebenarnya begini Grace, kalau kita pulih maka itu akan memberi ruang ya, memberi ruang buat Tuhan untuk memberikan kreativitas yang baru dalam hidup kita gitu. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang kenapa Tuhan nggak kembangkan kreativitas saya, karena ada sesuatu mungkin yang masih mengganjal gitu ya. Nah, jadi cek dan recheck itu memang perlu. Nah, sejak saya mulai mengalami proses demi proses dalam pemulihan sampai hari ini, bagaimana Tuhan tuh kasih saya, kok saya tiba-tiba suka gitu ya untuk menulis sesuatu gitu. Saya merilis tekanan, saya merilis pressing dalam hidup saya dengan menulis. Saya bikin jurnal setiap hari. Pertama saya agak malu gitu ya untuk membagiin jurnal saya, karena jurnal itu isinya firman Tuhan, isinya mengenai sesuatu yang saya pikirkan hari itu, mengenai apa yang saya pikirkan tentang Tuhan gitu ya. Nah, saya bagikan dan pertamanya agak sedikit ini ya, karena amatiran kan, ya ampun, malu gitu ya, masih amatir, takut-takut salah ngomong, takut-takut salah nulis. Ternyata teman-teman di Komsel saya modul 2 yang saya bagikan jurnal itu, bahkan juga keluarga saya bilang, itu relate banget dengan hidup saya hari ini, kok lu tahu aja sih gitu. Terus ada juga yang bilang, gue diberkati loh nah dengan tulisan lu gitu dan sebagainya. Jadi makin saya menulis, saya bukan menulis buat diri saya sendiri, selain saya mengosongkan ruangan di
sampah-sampah di hati juga saya saya jadi bisa memberkati gitu ya, memberkati orang dengan tulisan saya gitu. Jadi saya merasa bahwa menulis itu best way buat saya. Jalan yang paling baik sekali yang Tuhan tuh kasih anugerahkan di hidup saya sampai hari ini gitu ya. Jadi saya lebih membara lagi, lebih rajin lagi nulis. Jadi saya lebih kayak senang gitu cari-cari tema-tema baru yang up to date supaya saya bisa memberikan apa ya jurnal yang juga lebih up to date dan apa ya berkaitan dengan hidup mereka di sehari-hari gitu. Aduh, itu bisa banget dicontoh sama sahabat Bebe. Aduh, ini ada yang melo ya. Iya, Kak Nana boleh dong kasih tips buat sahabat Bebe mungkin yang lagi ngalamin kayak kakak ada GERD atau misalnya dulu punya pasangan yang support terus sekarang seperti mamanya kakak yang udah tidak ada pasangan atau mungkin masih kayak kakak yang mikir suamiku atau misalnya bapak-bapak juga boleh ya. Oh istriku atau ini ada anak-anak yang nonton, oh orang tuaku dan sebaliknya, boleh Kak? Ya, ya saya bagi tips ya. Ini sih berdasarkan dengan apa yang pernah saya alami. Yang pertama, yang paling harus kita lakukan adalah kita berani melepaskan ikatan-ikatan yang menjerat hidup kita. Itu satu. Kalau saya ikatannya adalah saya mengilahkan suami saya. Seakan-akan saya mentuhankan dia, gitu. Nah, nggak boleh kayak gitu. Ikatannya harus berani kita lepas. Itu yang pertama. Jadi itu dari sisi kita ya. Contohnya kalau kita ikatannya adalah ikatan suka marah-marah, itu harus dilepaskan. Harus berani untuk melepaskannya. Let it go. Kalau kita sering overthinking, kalau kita sering bersandar pada keuangan, pada mamon, nah itu juga harus dilepaskan. Jadi ikatan-ikatan yang sepertinya masih menjerat kita. Kita pikir itu tidak apa-apa. Kita pikir itu biasa-biasa saja. Kita pikir itu hal yang lumrah. Ini dia nih, hal yang lumrah gitu ya. Padahal itu adalah jerat yang mengikat jiwa kita. Nah itu yang harus kita berani untuk melepaskannya. Yang kedua, minta Tuhan gandeng tangan kita terus. Sebenarnya simple. Jangan pernah loloskan diri dari tangan Tuhan yang kuat. Apapun objek yang ada di depanmu yang mencuri perhatian kita, tetap gandeng Tuhan. Jangan loloskan diri. Jangan lepasin diri dari tangan Tuhan. Karena bahaya banget kalau kita mencoba-coba buat lepasin diri dari tangan Tuhan. Nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Serius nggak dapat apa-apa. Saya sudah pernah mencobanya dan saya melihat ruginya, rugi bandar kalau kata orang. Ya. Yang ketiga adalah hidup dalam komunitas. Ini penting ya ibu-ibu ya, sahabat BB semua. Hidup dalam komunitas. Nah, wanita bijak ini saat ini sudah ada yang namanya Komsel Modul 2 digalakkan lebih daripada hari-hari yang kemarin. Jadi merupakan satu wadah yang benar-benar bagus banget buat kita supaya kita itu berkomunitas. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal, rugi banget. Nah, jadi kami di Jakarta Timur, oleh anugerah Tuhan, kita menggalakkan modul 2 dan kita mempunyai grup-grup modul 2 walaupun grupnya masih pakai Zoom ya, Zoom online. Tapi kami melihat, saya di chatting kemarin, baru saya di chatting oleh peserta di modul 2 kami di hari Senin. Karena ini ada ibu yang mau dimuridkan. Oh iya silakan. Mau di-invite. Oh iya silakan. Itu terjadi. Jadi di dalam minggu kemarin saya dapat 3 WA. Itu semua minta dimuridkan. Walaupun belum modul 1, tapi dia merindu untuk dimuridkan. Oke, ayo silakan gabung. Yang penting mau belajar firman, mau diajar oleh firman Tuhan. Itu sih kalau menurut saya. Jadi hidup dalam komunitas, kita punya sister keeper. Kayak saya punya Kamensi yang bener-bener dia yang saksi hidup deh. Dari
awal saya bagaimana sampai saya begini-begini. Dia ya, itu sih Kak Grace yang bisa saya sampaikan. Oke, saya ulang ya Kak, 3 tips dari Kak Nana. Yang pertama, harus berani melepaskan diri dari jerat yang mengikat, yang menahan kita dari semua yang Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Yang kedua, kalau Tuhan sudah gandeng kita, ya kita jangan ngelepasin diri gitu ya Kak. Terus yang ketiga, tetap hidup dan tinggal di dalam komunitas. Nah, bisa dipraktekkan semua untuk sahabat BB. Terus sekarang Kak, setelah kasih tipsnya, boleh dong Kak Nana doain nih. Kita doa bareng-bareng Kak Nana yang pimpin untuk teman-teman yang masih tadi itu belum menerapkan 3 tips yang dari Kak Nana. Silakan Kak. Boleh banget kita berdoa ya, sahabat WB semuanya. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, biar malam ini atau kapanpun sahabat WB mendengarkan Instagram Live ini, ada sebuah hal yang baru yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Kami percaya ya Tuhan, bahwa semua terjadi bukan karena kebetulan. Semua terjadi karena izin Tuhan. Kami percaya hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menyertai hidup kami, menuntun kami Tuhan. Bahkan Tuhan selalu menyertai jalan kami setiap hari, kapanpun, dimanapun Tuhan selalu ada dan beserta. Biarlah malam hari ini Tuhan, ada sebuah hal yang baru, hal yang diingatkan kembali oleh Tuhan. Biar kami semua boleh belajar Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan, untuk kami boleh tinggal dekat-dekat dengan Tuhan, untuk kami tidak melepaskan diri dari gandengan tangan Tuhan yang kuat. Malam hari ini kami berdoa Tuhan, untuk sahabat WB dimanapun berada, yang mendengarkan siaran ini Tuhan, biarlah kami semua mendapatkan kemurahan-Mu, anugerah-Mu dicurahkan. Mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan, mengalami ikatan-ikatan Tuhan dalam hati mereka dan hidup mereka. Ada sakit asam lambung, ada sakit GERD Tuhan, yang semuanya disebabkan oleh karena pikiran-pikiran yang tidak sehat Tuhan, yang selama ini kami pelihara. Ada ikatan-ikatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah malam hari ini kami mengambil keputusan yang tepat, untuk kami boleh berani meninggalkannya, untuk kami boleh berani Tuhan, untuk membuka setiap ikatan-ikatan yang kami punya Tuhan malam hari ini, dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus. Malam hari ini biarlah kami terima dengan iman, kami terima dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan terus dipimpin Tuhan, dituntun Tuhan, dan kami percaya perkenanan-Mu ada terus dalam hidup kami, ada terus dalam hati kami, ada terus dalam keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, untuk semua sahabat BB yang mendengarkan siaran ini, biarlah kasih ilahi tercurah, ada kesembuhan terjadi, sehat jiwa, sehat pikiran, dan kami boleh mengalihkan, menserah terimakan kemudi hidup kami hanya kepada Tuhan. Kami serah terima malam ini. Kami tidak mau lagi menjadi kapten dalam hidup kami. Kami serahkan Tuhan, kendalinya kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Bersyukur untuk wadah ini Tuhan, biarlah kami boleh menikmati Tuhan dalam hari-hari kami. Kami boleh berbincang-bincang mengenai Tuhan dalam hari-hari kami. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami berkati hidupnya Kak Grace Tuhan, yang sudah menjadi host Tuhan malam ini. Di dalam nama Yesus Engkau berkati hidupnya lebih lagi. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pembahasan malam hari ini super banget buat kita semua yang bermasalah sama
mental health. Ternyata kalau overthinking, suka cemas-cemas berlebihan, nah ini sudah mengalami Kakak Nana dari Jakarta Timur. Bisa dipraktekin supaya tidak perlu berkepanjangan. Bagus banget cara Tuhan untuk mendidik Kak Nana. Nggak perlu nunggu sampai nanti suaminya Kak Nana berpulang, tapi udah dikasih latihan-latihan. Ada remedinya pula ya, tahun 2012 sama 2015. Puji Tuhannya udah lulus Kak, jadi nggak usah remedi lagi. Oke, terima kasih Kak Nana udah berbagi bersama dengan kita semua. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Kak Nana sebagai closing boleh dong pimpin kita yel dulu. Ya, oke. Sahabat WB dimanapun berada, terima kasih untuk waktunya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti tolong kita, ya. Oke, wanita bijak. Wow, apakah ibu-ibu luar biasa? Yes. GT karena cewek ingin dimengerti. Ya, baik. Yeay. Waktunya, terima kasih semua sahabat WB yang sudah mendengarkan siaran ini. God bless you. God bless you Kak Nana. Boleh silakan pencet tanda silang yang ada di kanan atas. Oke, terima kasih teman-teman dari Jakarta Timur yang udah bersama dengan kita. Ya. Nah, sebentar lagi kita mau nunggu namanya ada Kak Yuyun yang biasanya munculnya itu mendadak gitu ya. Tapi aku lihat sih di sini kayaknya belum ada. Kalau misalnya Kak Yuyun sudah ada, ayo Kak, kita kasih pengumuman tambahan nih dari uh, Wanita Bijak Pusat. Ya, belum muncul. Apakah kayaknya diwakilkan oleh Kak Magda? Ya, aku mau nyapa lagi dari teman-teman yang udah join di live Instagram hari Sabtu. Sabtu tuh biasanya waktu dengan keluarga, tapi sahabat BB semua masih meluangkan waktu bareng-bareng untuk belajar sesuatu yang baru. Hopefully semua dapat insight yang baru dan bisa langsung dipraktekkan. Ada Kak Dian di Pratiwi, Mrs. Be Happy, Kak Ani, Kak Hedi Korompis, Kak Eva Julidar, Kak Margareta Amelia. Amin. Thank you Bu Nana dari Kak Sri Ani Sri Wahyuni. Terus ada Kak Dina Lestari. Amin. Makasih Kak Nana resepnya. Wah, hari ini nggak resep masakan. Tapi resep untuk mengubah hidup. Ya, penting banget Kak Nana tadi cerita bahwa ada pertemuan atau perjumpaan dengan Tuhan itu yang mengubah hidupnya. Mari kita sama-sama punya kerinduan untuk punya perjumpaan dengan Tuhan. Kayaknya perlu dipepetin dulu ya kayak Kak Nana. Hopefully nggak usah dipepetin ya karena sakit dan susah. Ya, juga ada Kak Grace Leni, Kak Yola. Halo, shalom Kak Yola, Kak Ibu Rita Natalia. Shalom juga. Saya masih menantikan hadirnya Kak Yuyun belum muncul. Aku mau invite Kak Magda, siapa tahu kakaknya bersedia menampilkan dirinya pada saat malam ini. Oke, Wanita Bijak Indonesia Korporat itu mengadakan Natalan juga yang tadi sudah sempat disinggung sama Kak Nana. Ada tanggal 3 Desember. Kalau tidak salah, sebentar saya mencontek dulu. Ada Natalan Corporate bersama, itu nanti bisa juga sahabat BB lihat di feed atau di timelinenya wanita_bijak_Indonesia. Oke, aku udah ketemu postingannya. Temanya tahun ini adalah Be It Unto Me atau terjadilah kepadaku. Ayatnya dari Lukas 1 ayat 38. Perayaan Natal Korporat Wanita Bijak. Pembicaranya ada Ibu Herianti Satyadi. Buat yang sudah ikutan WB nggak asing dengan nama Bu Her, tapi yang belum pernah ikutan WB, siapa itu Bu Her gitu ya. Bu Her ini S3. Ya, jurusannya psikologi, jadi udah paham banget soal kepribadian, kejiwaan gitu ya. Jadi akan membahas tentang Be It Unto Me. Terus tanggalnya kapan?
3 Desember 2022, jadi awal bulan depan. Jamnya 10 sampai 12. Jadi ini pagi ya guys, teman-teman, sahabat BB. Saya cek dulu. Tanggal 3 itu hari apa? Hari Sabtu. Sabtu minggu pertama. Terus ketemunya di mana? Virtual, lewat Zoom. Terus ada bisa daftar lewat link atau bisa pakai DM di akunnya ini, wanita_bijak_Indonesia. Nanti adminnya yang akan mengarahkan kita semua. Oke, Kak Yuyun, belum muncul juga. Gak apa-apa, aku masih sabar menantikan. Siapa tahu kalau dipanggil-panggilin begini langsung cepat muncul ya. Biasanya Kak Yuyun tuh suka membawa informasi terkini dan beritanya A1 semua. Oke. Terus ada lagi informasi yang lain yang bisa diklik atau disaksikan oleh sahabat BB di highlight story. Highlight story itu kalau di Wanita Bijak Indonesia ada yang gambar buletan-buletan berjajar di atasnya timeline ya. Nah itu ada jadwal camp atau zoominarnya Wanita Bijak, terus jadwal podcast. Jadi sahabat BB itu punya banyak sekali cara dari sosial media yang bisa kita manfaatkan untuk menyebarkan berita baik hari ini. Kadang-kadang kan wanita suka itu tadi ya, overthinking. Hari ini suka bingung atau mikir yang tidak-tidak. Makanya perlu diingatkan lagi dengan firman. Ketika tadi Kak Nana cerita caranya makin sembuh gimana? Memperkatakan firman. Ya, sahabat BB hari ini udah memperkatakan firman belum? Waktu kecemasan mulai muncul atau tagihan mulai muncul, katakan firman. Tuhan adalah penolongku. Ayat-ayat yang menjadi rema buat hidup kita itu diperkatakan. Jadi nggak bisa ya tiru-tiru sama orang lain karena pengalaman kita beda-beda. Shalom juga Kak Mercy Destiani. Terima kasih sudah bergabung. Bisa nonton IG live ini setelah jadi IGTV ya kalau terlambat nontonnya, karena apa yang kita bahas malam hari ini, wah itu cewek banget loh. Kak Nana kemarin sempat share sama Grace kalau yang banyak mengalami GERD itu adalah cewek. Bener apa bener? Terus yang suka isu-isu mental health gitu ya, itu juga cewek, ya ampun. Oke, saya mau invite mana Kak Yuyunnya, apakah sudah terjadi di sini? Belum ada Kak. Kak Yuyunnya belum masuk ke dalam ruangan ini. Dicari dulu ya. Coba. Saya mau jawil dulu ini dari handphone yang satunya. Kalau Kak Magda ada kontaknya, apakah boleh saya minta bantuan Kak Magda untuk menino Kak Yuyun biar segera masuk ke ruangan live Instagram. Ya, terima kasih Kak Magda. Aduh, ada malaikat malam hari ini. Oke, aku lanjut lagi dulu. Ada nggak malam hari ini teman-teman sahabat BB yang belum pernah ikutan camp? Aku mau bacain, ada pengumuman di deket kita, ada camp apa. Ya, ini ada Oktober sudah lewat. Ya, ini sekarang November. Biasanya memang campnya sudah habis. Untuk waktu dalam 1 tahun itu biasanya terakhir Oktober bulan 10. Jadi kalau ada calon peserta dipupuk dulu ya, ditahan dulu, dicatat dulu. Kak Magda tidak ada ternyata. Oh baiklah, terima kasih Kak Magda. Berarti untuk jadwal saya malam hari ini tidak ada kemunculan malaikat Gabrielnya bernama Kak Yuyun untuk menyampaikan informasi. Jadi saya sampaikan saja. Nanti kalau campnya ada lagi mulai bulan Februari ya biasanya. Karena November itu biasanya gereja-gereja kita semua sibuk untuk mempersiapkan bulan 12. Habis itu sibuk mempersiapkan Januari tahun baru. Di bulan Februari biasanya baru ada camp lagi. Siap-siap aja, tapi yang masih bisa diikuti adalah modul 2 alias small groupnya Wanita Bijak. Kalau camp itu kan hanya 3 hari 2 malam atau kelas setiap Sabtu, jadi kita kurang bisa meresep ya kalau misalnya itu tahu bacem. Jadi kita perlu ikutan yang continue.
disebutnya pemuritan, tapi kalau di modul 2 sebutnya di wanita bijak disebutnya modul 2 itu pemuritan, bisa online atau onsite, isinya cewek semua dan small group 3 orang sampai 8 orang supaya kita lebih bisa mengunyah karena ada pertemuan mingguan. Jadi ada follow up-nya juga. Apa nih yang sudah bisa dilakukan praktek firman minggu lalu? Apa yang belum? Nah, nanti dibahas juga gimana ya caranya bisa praktek. Seru banget. Karena cewek itu kalau sendirian dia jadi antik, guys. Tapi kalau yang ngumpul bareng itu kita bisa bertumbuh bersama. Seru kan? Kayak Kak Nana, aku penasaran lah ya. Kak Nana yang sebelum ini dan sekarang pasti beda banget. Nah, itu juga bisa terjadi untuk sahabat Baby semua. Oke, karena sudah hampir jam 8 malam, waktunya kita berpisah satu dengan yang lain dan sahabat BB bisa melanjutkan aktivitasnya. Sampai ketemu lagi di live Instagram setiap hari Sabtu. Sabtu depan hostnya beda lagi. Dan juga narasumbernya pasti nggak kalah bisa dipraktekin apa yang jadi sharing hidupnya buat kita semua. Terima kasih. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. God bless you.